Saya sedang di Atlanta. Saya mendaki sebuah bukit batu yang sangat terkenal di sana, lalu mengambil foto dari atas bukit itu dengan temaram senja yang luar biasa cantik. Lalu saya posting di Instagram. Tapi tiba-tiba ada satu komentar menulis, "Romo mirip sekali dengan Kung Fu Panda yang sedang latihan di atas gunung." Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Januari 2023 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Albertus Joni SCJ mengundangmu hari ini di tanggal 24 Januari 2023 untuk masuk ke dalam misteri Sabda Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan. Ambillah waktu sejenak untuk mengundang Roh Kudus masuk ke dalam batinmu, dan mari mengambil waktu sejenak untuk hening. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia dan mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup saya dibanding-bandingkan dengan seseorang yang mirip dengan saya. Pernah saya dibandingkan dengan seorang anak, seorang paman, seorang kakak, seorang adik. Romo mirip sekali dengan adik saya, Romo mirip sekali dengan anak saya. Dan saya menikmati itu ya. Karena risiko memiliki wajah pasaran seperti ini adalah bahwa kita akan sering dibanding-bandingkan. Bukan hanya dengan manusia, bahkan ketika saya sedang di Atlanta, saya mendaki sebuah bukit batu yang sangat terkenal di sana, lalu mengambil foto dari atas bukit itu dengan temaram senja yang luar biasa cantik. Lalu saya posting di Instagram. Tapi tiba-tiba ada satu komentar menulis, "Romo mirip sekali dengan Kung Fu Panda yang sedang latihan di atas gunung." Jadi bahkan saya pernah dimirip-miripkan dengan Kung Fu Panda, si Po kalau tidak salah namanya. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin Anda juga pernah mengalami rasanya dibandingkan dengan seseorang yang mirip secara lahiriah dengan Anda. Dan Injil hari ini menggelitik saya mengingat pengalaman dibanding-bandingkan ini. Rupa-rupanya hari ini Tuhan Yesus membuat perbandingan yang cukup unik. Dalam penutup Injil tadi kita melihat cerita yang begitu dramatis. Dalam penutup Injil Tuhan mengatakan tadi, mereka yang melakukan kehendak Bapakku, merekalah saudaraku laki-laki, merekalah saudariku perempuan, merekalah ibuku. Yesus membuat perbandingan dengan keluarganya sendiri. Dan ini sesuatu yang unik bukan teman-teman? Kalau kita pikir-pikir, kita renung-renungkan, ternyata Yesus melebarkan kualitas saudara bukan hanya dalam ikatan darah, tapi dalam ikatan yang lebih luas. Ikatan sebagai orang-orang yang
tahu dan melakukan kehendak Allah. Mereka yang disebut saudari-saudara dan ibu adalah orang-orang yang, sekali lagi, tahu dan melakukan kehendak Allah. Menurut saya disinilah gong dari seluruh permenungan kita dalam hari ini. Kadang-kadang menjadi seorang Kristiani berarti kita harus siap juga melebarkan ikatan kekeluargaan kita. Melebarkan ikatan kekeluargaan kita bukan hanya dengan ikatan darah, tapi dengan ikatan baptisan, ikatan martabat putra dan putri Allah yang sama. Ikatan martabat yang begitu mulia yang bahkan tidak bisa dihilangkan oleh kematian. Teman-teman yang diberkati Tuhan, seringkali kita tidak menyadari betapa mulia, betapa kudus panggilan kita sebagai orang-orang yang disebut saudara, saudari, dan ibu dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melebarkan kualitas ikatan dengannya, maka Anda dan saya juga setidaknya dipanggil untuk berusaha mengenal apa kehendak Allah bagi kita. Ya bukan? Ya, tapi kadang-kadang bingung juga ya mengetahui apa kehendak Allah bagiku. Yang ku ketahui adalah apa yang ku kehendaki, bukan? Kalau ingin tahu apa yang Anda kehendaki itu mudah sekali. Saya bisa menyebutkan, saya ingin MacBook Pro, saya ingin Louis Vuitton, saya ingin Dolce Gabbana, saya ingin itu, saya ingin ini. Tapi apakah Anda sungguh tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup Anda? Teman-teman, ambil waktumu sejenak hari ini untuk bertanya pada dirimu. Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan bagimu di hari ini, di masa ini, di tahun ini? Jangan-jangan aku telah begitu sering mengejar ambisiku sendiri. Kadang-kadang aku menjadi begitu sering dikuasai oleh impian dan cita-citaku sendiri, sampai aku lupa bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau aku buat bagimu? Begitu banyak orang di dunia ini, teman-teman, mengejar apa yang mereka inginkan dan mereka mendapatkannya, tapi tidak mengalami kebahagiaan, tapi tidak mengalami shalom. Mungkin hartanya banyak, depositonya tebal, mungkin banyak hal bisa dicapai dalam hidupnya, prestasi ABC, tapi ketika kembali ke dalam batin, semacam ada satu ruang hampa yang masih tidak dapat dipuaskan. Pengalaman ini tidak baru, pengalaman kekosongan, kehampaan ini tidak baru. Mengapa? Karena sejak zaman Santo Agustin dari Hippo, kita sudah tahu bahwa, mengutip kata-kata Santo Agustinus, bahwa hati kita tidak akan pernah beristirahat sebelum menemukan Allah. Maka carilah sukacitamu di dalam Dia, carilah sukacitamu di dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan saya ingin mengutip tulisan indah dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Ini angka yang cantik ya. 12 1 sampai 2, Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu berubah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Allah, kadang-kadang kita harus berani mengatakan, halo dunia, saya datang darimu tapi saya bukan milikmu. Kita kadang-kadang harus
berani juga seperti Yesus merelativir ikatan-ikatan duniawi. Kita harus tahu kemana tujuan kita. Dan Santo Paulus mengatakan kalau ingin mengenal kehendak Allah, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan akalmu. Dan pembaharuan akal itu hanya dapat mungkin kalau kita minta karunia Roh Kudus. Kalau kita sering mengundang dia masuk dalam personal space kita. Anda dan saya pasti sering bercakap-cakap toh dengan diri sendiri. Kadang-kadang saya sering bercakap-cakap tuh. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Oh, nanti kayak gimana ya? Lalu apa yang belum selesai ya? Saking sibuknya dengan diri sendiri, saya kadang lupa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga budiku tidak dibaharui. Sehingga ubanku tambah banyak. Maka saya sarankan pada Anda, sahabatku. Dalam tiap kesempatan, ajaklah Tuhan bicara. Dalam tiap kesempatan, undanglah Roh Kudus untuk say something. Tuhan, saya harus apa hari ini? Tuhan, tunjukkan jalan padaku. Buat Tuhan pimpin hidup Anda hari ini. Sehingga Anda tidak lagi dituntun oleh akal sendiri, oleh pintar-pintarnya Anda sendiri, tapi Anda dituntun oleh kebijaksanaan dari tempat yang tinggi. Anda dituntun oleh Roh, sehingga Anda tahu apa yang menjadi kehendak Allah saat itu. Saya Romo Albertus Joni, SCY, memberkatimu sahabat-sahabatku dari kejauhan. Doakan saya dan semoga Anda sama seperti saya berani melebarkan ikatan-ikatan duniawi, berani melihat apa yang menjadi kehendak Allah, dan mungkin tidak sakit hati juga kalau dibanding-bandingkan dengan Kung Fu Panda. Tuhan memberkati, selamat berziarah di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Januari 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Bye.